Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Buntol ketiga ini. Dan kita kedatangan bintang tamu, Pak Anto, yang akan sharing pengalamannya sebagai Australia. Jadi, Pak Anto ini adalah dosen Universitas Riau ya Pak ya? Ya. Jadi Pak Anto menjalani master dan PhD-nya di Monash University. Kemudian juga beliau mengajak keluarga ikut serta. Nah, ini mungkin yang menjadi tantangan buat kita yang mendaftar untuk sekolah di luar negeri. Kadang-kadang kita masih ragu apakah serta keluarga ataukah harus pergi sendiri, apakah kita mampu untuk membawa keluarga. Itu kadang-kadang yang menjadi dilema untuk pendaftar beasiswa. Nah, di sini kebetulan kalau kami yang di Buntalk ini semuanya bawa keluarga. Nah, ini yang kami menghadirkan Pak Anto untuk sharing di sini. Jadi pengalaman beliau selama selama tinggal di Australia dengan membawa keluarga. Baik, langsung saja ya Pak Anto ya, saya persilakan untuk sharing pengalamannya, mungkin sekitar 20 menit, nanti saya ingatkan waktunya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Roro. Sebentar, saya mau cek dulu. Ini kan anak-anak juga live pakai Zoom ya agak dekat. Apakah suaranya jadi terganggu di situ? Oh, ini masih bagus. Suara Pak Anto bagus ya? diterima. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Roro, Mbak Ima, Mbak Dian, dan tim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah SWT pagi ini kita bertemu bersilaturahim di sini, terutama dengan Mbak Ima, Mbak Roro, Mbak Dian yang dulu sama-sama seperjuangan ya di Monash atau di Australia. Cukup lama kita tidak bertemu fisik. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa meet up online ya dengan adanya kegiatan ini. Ya, terima kasih telah mengundang kami di sini sebagai salah satu how do you call it, guest speaker ya, bintang tamu. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang bisa kami share. Tadinya kita berharap ada istri juga gitu kan, sehingga bisa sekalian silaturahim. Ini istri tidak bisa hadir, mohon maaf karena beliau juga sedang dinas ya, sedang tugas. Nah, ini kami cuma dengan anak-anak di rumah. Jadi ada tuh di satu Zoom Rauda Alia Wafa, itu anak-anak saya, anak-anak kami, yang waktu itu juga ikut bersama kami ke Australia. Ya siapa tahu nanti ada anak-anaknya juga nih. Bu nanti aja itu nonton. Nah, nanti mungkin mereka bisa jawab yang spesifik tentang anak-anak itu. Ya maksudnya biar kakak juga tahu gambarannya. Baik, Bapak Ibu, apakah screen saya sudah kelihatan? Kelihatan Pak Anto, tapi gambarnya belum kelihatan ya. Bentar, kita tunggu. Mohon maaf. Ya. Ya. Ini lagi proses. Ya, saya apresiasi ini kegiatan seperti ini. Selain silaturahim, ini saya yakin juga bisa sedikit banyak memberikan informasi dan mudah-mudahan juga inspirasi bagi kawan-kawan yang ada niat untuk keluar negeri, untuk sekolah. Nah, salah satunya untuk membawa keluarga gitu. Ini mohon maaf, ini sedang on progress dan katanya not responding. Please wait for a while. Nah, ini dia. Udah kelihatan kah? Belum, Pak.
Sekarang? Nah, ya oke, udah kelihatan. Udah ya, baik. Ya, saya sekolah di Monash. Pertama itu master tahun 2006-2007. 2006-2007. Terus kemudian balik lagi ke Monash tahun 2011. Awalnya saya sendiri, tapi setelah confirmation, kemudian saya jemput keluarga. Jadi keluarga itu bergabung tahun 2012, ya, sampai kemudian selesai tahun 2015. Nah, waktu itu anak 3, Rauda yang besar. Ketika saya bawa itu Rauda kelas 4 SD kalau nggak salah. Kemudian adiknya Alia kelas 2. Kemudian Wafa yang kecil itu masuk waktu itu prep di sana. Jadi ada 3. Kemudian tentu 1 istri. Ya, saya berangkat S2-nya dengan beasiswa Australia Award, tapi S3 dengan Dikti Scholarship. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana lika-liku perjuangan warna-warni ya membawa keluarga sekolah ke luar negeri, khususnya di Australia. Ya, saya sekolah di Monash. Monash itu di Victoria, ya, atau di dekat dari kota Melbourne ya. Ya, ini beberapa gambar kami di Australia sebelum kita mulai ya. Kalau ngelihat gambar ini itu seperti asik gitu ya, seperti indah gitu, ya kan. Nah, tapi perlu dari awal saya sampaikan bahwa apa yang kadang kita lihat di gambar itu tidak sepenuhnya menggambarkan suasana yang sebenarnya gitu. Ya, keindahan yang digambar itu ya tidak mewakili sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup di luar negeri. Kadang pengalaman nyatanya itu jauh lebih berdarah-darah ya ketimbang keindahan-keindahan yang kita lihat seperti ini. Nah, nanti kita cerita. Ya. Apakah slide saya sudah bergerak? Bu Roro? Udah bergerak, oke. Ya, ya. Baik. Nah, secara umum saya akan berbagi tentang apa yang mesti kita lakukan sebelum berangkat dan selama di Australia, Ibu Bapak. Ya, termasuk dalam hal ini persiapan bagaimana mencari sekolah anak, kemudian bagaimana mengurus asuransi kesehatan, mencari akomodasi, dan beberapa kegiatan sosial yang mungkin perlu kita tahu juga nanti ketika kita sudah tinggal di Australia, dan beberapa survival tips ya, gitu. Karena perjalanan PhD dengan keluarga inilah perjalanan yang tidak mudah gitu. Makanya kata survival itu lebih cocok di situ gitu ya. Sehingga kita bisa bertahan hidup dan bisa pulang berhasil membawa gelar PhD gitu atau gelar master bagi yang sekolah S2. Baik, kita mulai dengan persiapan sebelum keberangkatan. Apa yang mesti kita lakukan sebelum keberangkatan? Nah, ini beberapa poin saya pikir yang perlu kita lakukan, Ibu Bapak. Yang pertama, penting baik-baik didiskusikan dengan seluruh anggota keluarga, plus minus membawa keluarga ke Australia atau bersama kita sekolah. Baik itu yang sekolah itu suaminya atau yang sekolah itu istrinya. Karena menurut saya ini adalah keputusan yang tidak sederhana gitu. Misalnya dalam kasus saya, istri saya itu PNS, ya, tidak mudah untuk izin PNS kan. Tapi akhirnya kami memutuskan mengambil izin cuti di luar tanggungan negara, CTDLN. Ya, nah sementara CTDLN ini adalah satu cuti yang jarang diambil oleh pegawai negeri karena ada embel-embelnya, tidak ada jaminan bisa kembali misalnya kan. Gaji yang pasti udah diputus gitu. Tapi kami pikir ya udah gitu, bismillah, yang paling penting bersama dulu gitu. Ya. Karena sekolah S3 itu kan bisa lama ya, paling cepat itu di Australia 3,5 tahun ya. Yang 3 tahun belum saya dengar kalau di Australia teman-teman saya. Paling cepat 3,5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang lebih gitu ya. Maka ini perjalanan yang tidak sebentar. Maka menurut kami di keluarga yang penting kita jalani bersama. Nah, nanti bagaimana nanti kita pikirkan pula nanti gitu. Gitu.
Ya, tapi tidak semua, memang ada yang memang mengambil pilihan itu, ada malah kemudian yang suaminya pergi, kemudian istrinya tinggal dulu di rumah atau sebaliknya gitu. Ya, apalagi kalau kita bicara misalnya biaya gitu ya. Ini juga tidak sederhana ketika kita memutuskan membawa keluarga karena rata-rata beasiswa itu kan menghitungnya itu untuk individu student gitu. Ya, memang ada 1-2 beasiswa seperti LPDP yang masih punya family allowance kalau nggak salah ya Mbak Roro ya. Iya, Pak. Tapi beberapa beasiswa yang lain itu sudah tidak punya budget atau tidak punya anggaran untuk keluarga lagi gitu. Termasuk Australia Award saya dengar sudah tidak lagi memberikan family allowance. Artinya kalau kita bawa keluarga itu harus tanggung jawab kita sendiri sebagai mahasiswa. Nah, ini juga harus dihitung sejak awal gitu ya. Maka oleh sebab itu salah satu yang harus kita pikirkan adalah misalnya kesiapan finansial. Ya. Yakin harus, tapi hitung kuantitatif agak rasional juga perlu gitu ya di awal-awal. Ya. Kenapa? Karena biayanya bisa sangat besar, terutama biaya asuransi kesehatan. Ya. Karena sejak tahun 2012 kalau nggak salah itu kenaikan biaya asuransi itu luar biasa kali lipatnya. Ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Gambarannya kalau kita buat satu anak gitu ya, satu istri itu bisa habis 100 juta lebih ya untuk asuransi selama 4 tahun. Ya nanti mungkin Mbak Roro dan Mbak Ima bisa juga menambahkan gitu. Kenapa? Karena kita harus nanti mengurus visa kan, dan salah satu syarat untuk visa itu adalah harus atau wajib punya asuransi kesehatan. Kita tidak akan pernah granted visa kita kalau kita nggak bisa melampirkan asuransi kesehatan kita. Gitu. Nanti akan saya cerita detail tentang asuransi ini. Tentu kemudian dari awal juga kita sudah mulai mengurus administrasi sekolah anak-anak kita, karena salah satu yang akan kita tentu kalau anak kita sudah usia sekolah, nanti harus bagaimana memindahkan mereka sekolah ke Australia gitu. Tapi jangan cemas Ibu Bapak, urusan sekolah ini kalau pengalaman saya, justru lebih mudah mengurus pindah anak dari Indonesia ke Australia daripada balik ke Indonesia lagi gitu. Pindah dari Australia ke Indonesia jauh lebih complicated ya kalau pengalaman saya. Anak saya tuh lebih 3 bulan nggak dapat sekolah. Ya, bahkan ada teman yang terpaksa 6 bulan bahkan mungkin lebih anaknya harus di rumah dulu ketika balik. Jadi kalau urusan pindah anak dari Indonesia ke Australia dalam pengalaman kami itu nggak terlalu susah gitu. Nah, termasuk tentu di awal-awal udah mulai mencari akomodasi sementara. Nanti akan saya detailkan. Baik. Nah, kita lanjut. Oke. Ya. Nah, ini tentang mengurus asuransi kesehatan Ibu Bapak. Seperti yang saya bilang tadi, memiliki asuransi kesehatan adalah satu syarat wajib untuk memperoleh visa belajar di Australia. Nah, asuransi untuk kesehatan untuk mahasiswa internasional itu biasa disebut dengan OSHC ya, atau Overseas Student Health Cover. Ada banyak lembaganya yang menyediakan, ada Allianz gitu ya, ada macam-macam ya. Nah, poin yang pentingnya adalah kita wajib memiliki asuransi ini sebelum kita berangkat. Nah, kalau kita bawa keluarga tentu itu tanggung jawab kita. Nah, kalau untuk kitanya, mahasiswanya, studennya, biasanya itu sudah include di beasiswa yang mengcover kita. Walaupun mungkin nggak semua, tapi saya pikir mayoritas mahasiswa mengcover ini. Tapi lagi-lagi kalau kita bawa keluarga, ini tanggung jawab kita. Gitu. Dan biayanya bisa sekitar segini. Ya, bisa kita beli melalui agen, atau kita beli sendiri aja. Nah, link untuk beli ini Ibu Bapak bisa lihat di sini. Ya, ini saya tunjukkan ya, ininya link ini. Bentar. Baik, ini linknya.
Nanti saya akan share juga PowerPoint ini sehingga Ibu Bapak bisa ngeklik sendiri dari PPT ini. Ya, sambil menunggu link ini saya cerita kalau saya terkait dengan finansial ini memang terpaksa jual-jual banyak hal sebelum berangkat Ibu Bapak. Jadi kami punya mobil apa waktu itu ya Kijang gitu ya, kami jual dulu, ada motor kami jual dulu sebagai modal awal gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya berhabis-habis lah gitu ya sebelum berangkat itu terkait keuangan ini ya, karena secara umum ya kita akan katakan ya semua pasti butuh modal ya kan, ya modal berangkat ya contohnya. Nah, ini webnya Ibu Bapak, oshcaustralia.com.au atau EU. Nah, kalau kita udah sampai di sini, ini saya simulasikan misalnya ya. Kalau kita bawa keluarga untuk S3 yang biasanya 4 tahun gitu, berarti kita beli kalau dengan keluarga itu untuk satu istri kita, satu adult. Kemudian asumsikan anak kita 1 orang gitu ya. Nih, one child. Kemudian sekarang 2020, kalau 4 tahun berarti 2020 sampai 2024 misalnya kan, atau 2023. 2024 lah berarti ya. Anggap aja dulu misalnya sampai 2023. Nah, kemudian kita cek harganya di sini, get quote now ini. Nah, ini gak apa alternatifnya Ibu Bapak? Ya ini harganya ada dari Bupa 12 ribuan, Medibank ya, ada NIB, ada OSHC juga ini, CBHS. Ada juga dari Allianz ini 6.000, lebih murah. Saya nggak tahu nih kenapa jauh kali bedanya Allianz ini. Tapi Ibu pelajarilah nanti kalau memang akan berangkat, apakah beda, ada misalnya beda coverage ya antara Allianz yang 6.000 ini dengan yang ini. Nah, kalau memang sama berarti murah sekali nih Allianz ini. Ya ini bisa kita beli sendiri atau kalau misalnya susah beli sendiri bisa lewat agent. Ada banyak agent-agent di Indonesia yang bisa membantu membelikan ini sebelum berangkat Ibu Bapak. Baik, saya kembali lagi dulu ke PowerPoint tadi. Ya. Kemudian dari sisi perkiraan biaya hidup. Nah, ini coba Ibu Bapak lihat. Lumayan mahal ya, dan sangat mahal malah kalau ukuran kita. Jadi ini per minggu ya, menurut easyuni.co.id ini perkiraan aja. Kalau akomodasi itu sekitar $70 sampai $400 per week. Ini tergantung tentu jenis akomodasi yang akan kita sewa gitu. Ya. Kalau makan itu satu orang sekitar $80 sampai $200 per week gitu. Dan tergantung juga apa yang kita makan gitu. Ya kan? Apakah beli sendiri atau nanti bisa lebih hemat dengan masak sendiri ya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tentu secara umum biaya hidup di Australia jauh lebih tinggi ya karena $1 itu kan sekitar Rp10.000 kita. Jadi kalau misalnya kita sewa misalnya jadi anak kos misalnya kan $70 per week berarti ya sekitar 700.000 per weeknya. Sebulannya sudah 2.400.000 kan. 4 kali 7 ya 2.400.000. Gitu. Baik, nah itu terkait asuransi. Nah kalau kita udah dapat asuransi, kita kemudian nanti bisa ngurus visa keluarga. Nah ini juga banyak agennya di Indonesia. Salah satu syaratnya kita harus cek kesehatan di beberapa rumah sakit yang recommended oleh Australian Embassy. Nah, tidak semua rumah sakit yang bisa gitu ya. Biasanya itu ada listnya di Australian Embassy itu. Nah, setelah itu kita siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya, ada paspor, KTP, kelahiran. Dan kalau kita dapat beasiswa biasanya akan ada guarantee letternya ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk mengurus visa. Kalau enggak, kita harus punya bank statement ya, punya uang dengan nilai sekitar 18.000 Australian dollar atau sekitar 180 juta rupiah. Kalau biaya sendiri gitu. Kalau beasiswa berarti surat dari beasiswanya kita nanti attach gitu ya.
Kemudian tentu ya membayar asuransi tadi. Nah, kalau sudah selesai semua, ya udah insya Allah kita berangkat ya ke Australia gitu. Nah, tapi sebelum itu tentu penting bagi kita untuk mengurus sekolah anak kita, Ibu Bapak. Ya. Nah, pengalaman kami mengurus 3 sekolah anak itu, ya yang kami siapkan waktu itu ini, buku lapor mereka, nggak perlu terjemahkan bahasa Indonesia aja, akte kelahiran, ya, referensi dari kepala sekolah, kemudian catatan imunisasi. Nah, ini saya nggak tahu update terakhir, tapi waktu kami berangkat tuh ini yang diminta gitu ya. Nah, setelah itu, sekolah ini sebenarnya bisa 2, bisa diurus sebelum berangkat atau nanti aja setelah sampai. Tapi kalau kami itu mengurus sebelum berangkat, sehingga ketika sampai, anak-anak udah sekolah gitu. Nah, silakan nanti unduh aplikasinya, nama aplikasinya ini, Dependent International Student Application. Nah, ini juga ada linknya di sini, ini saya lihatkan linknya. Nah, di sini ada lengkap semuanya. Diikuti aja form yang kita ada di sini, baca baik-baik detailnya, kemudian isi, kemudian login atau kumpulkan ke web yang mereka minta gitu. Agak lambat sedikit, mohon maaf Ibu Bapak. Pak Anto nanti mungkin pas dibagi filenya mereka kan bisa. Ya, ya, oke. Ya. Ya, kita lanjut aja dulu ya. Ya. Baik. Mau responding lagi. Ya, ini laptop sudah agak tua Ibu Bapak, jadi mohon dimaklumi ya, jadi agak lelet dia. Bentar. Nah, ini dia aplikasinya. Nanti akan saya share link ya Ibu Bapak. Jadi ini aplikasi yang harus kita isi sebelum berangkat. Dan ikuti aja prosedur yang di sana. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini udah bisa lihat lagi, Bu? Bisa, Pak. Oke, bentar. Sampai di sini tadi ya. Oke, saya lanjut. Nah, ketika sudah sampai di Australia, nah saya sekarang cerita tentang sekolah. Tentu saran saya kita sekolah ke sekolah negeri di sana gitu ya. Nah, kalau sekolah negeri itu untuk mahasiswa PhD atau mahasiswa riset itu nyaris gratis Ibu Bapak. Kenapa? Karena sekolah itu disubsidi negara. Ada sih bayar sedikit tapi nggak signifikan. Ya mungkin ada beli baju atau beberapa buku gitu ya. Tapi pengalaman kami itu nggak signifikan. Jadi don't worry kalau bawa anak ke sekolah ke Australia itu tentang biaya nggak masalah karena itu disubsidi negara. Nah sementara kualitas sekolah itu menurut saya itu hampir merata. Nah, kalau sebetulnya itu pilih aja sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal kita, sehingga kita nggak repot dalam hal antar-mengantar gitu. Apalagi memang di Australia itu dia punya zonasi ya, jadi memang kita disarankan sekolah yang dekat dari tempat kita tinggal. Nah, kalau sekolah di Australia itu Senin sampai Jumat, kalau di Victoria 9 sampai setengah 4 sore. Mungkin ada sedikit beda di state yang lain, tapi kalau di Victoria begitu. Nah, anak kami sekolah di sini di Clayton, namanya Clayton North State School. Ini sekolah negeri, sudah berumur lebih 100 tahun, ya, lebih tua dari Indonesia. Ini gambar mereka sedang sekolah. Ini Wafa, waktu itu dia masuk di prep ya, tapi ini foto sudah menjelang pulang ini. Jadi dari kelas berapa? Kelas 2 kalau nggak salah dia waktu itu, atau kelas 3. Ini Aliar yang teman-temannya. Ya, ini Rauda ketika pulang sudah masuk SMP, ya. Dia pulang kelas 2 SMP. Nah, itu tentang sekolah. Kemudian, berikutnya tentu mencari akomodasi. Nah, seperti yang saya bilang, saran saya carilah akomodasi sejak dari Indonesia. Dan baiknya cari dulu akomodasi sementara melalui kenalan mahasiswa Indonesia. Kalau belum punya kenalan mahasiswa Indonesia, ya bisa cari grup-grup Facebook kalau sekarang kan. Tapi biasanya mudah kalau sekarang tuh mencari komunitas Indonesia.
Nah, dari mereka itu nanti kita insya Allah akan dapat itu informasi akomodasi sementara. Rata-rata sih akomodasi sementara itu kita numpang atau ngekos dulu di keluarga Indonesia yang ada di sana. Ya, agak 2 minggu atau paling lama 1 bulan. Sambil nanti kalau kita udah sampai di situ, baru lihat-lihat, baru cari akomodasi permanen, ya, sehingga sesuai dengan selera kita gitu. Nah, harga akomodasi itu seperti yang tadi saya bilang sekitar 70-400 tergantung yang kita pilih karena pilihannya itu mulai dari ngekos ya kepada satu keluarga, biasanya dengan keluarga Indonesia itu bisa sangat murah gitu ya, bisa sangat irit kalau memang pribadi. Tapi kalau konteksnya keluarga kan mending cari rumah sendiri ya, tapi rumah itu tidak full rumah ya, bisa dalam bentuk misalnya studio gitu yang cuma 1 kamar doang, tapi di sana itu ada semua ada toiletnya di situ, ada dapurnya di situ, atau mungkin ya seperti apartemen gitu ya. Atau kalau memang rumah ya memang bisa rumah juga, ya tergantung nanti pilihan kita lah gitu ya, gitu. Nah setelah kita dapat akomodasi, salah satu yang sangat penting kalau kita buat keluarga menurut saya itu adalah ikuti kehidupan sosial yang ada di situ. Ya secara umum ya Australia itu adalah negara multikultural. Jadi kalaupun kita orang Indonesia tak akan shock betul ya karena juga ada banyak orang Asia dan orang Indonesia di situ. Ada cukup banyak Muslim juga yang tinggal di Australia, termasuk Victoria. Kita punya beberapa masjid, termasuk surau gitu ya. Dan masjid-masjidnya cukup aktif dengan berbagai kegiatan mereka. Saya saran Bapak Ibu kalau memang sudah sampai di situ ikuti kegiatan-kegiatan ini. Termasuk ada organisasi mahasiswa Indonesia ya di setiap kampus ya. Kalau di Australia secara umum kan ada ininya ya. Apa namanya Mbak Roro yang pelajar Indonesia itu? Saya lupa ya. PPIA. Ya PPIA ya. Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Nah, nanti ada lagi tuh komunitas-komunitas kecil. Kalau di Monash itu ada namanya misalnya MIIS, Monash Indonesian Islamic Society dan sebagainya. Nah, saya saran Ibu Bapak ikuti itu karena nanti di sana itu kita lebih merasa tidak merasa sendirian di negeri orang. Dan ada banyak sekali manfaat-manfaatnya kita nanti di situ, termasuk info-info pekerjaan misalnya kan, gitu. Mereka punya biasanya gathering yang rutin, apakah itu barbecue, apakah itu pengajian atau teknik bareng dan sebagainya gitu. Nah ini bagian-bagian yang saya pikir penting ini diikuti selain kita belajar gitu ya, gitu. Nah ini beberapa gambar kegiatan selama di Australia, ada barbekyuan dengan kawan-kawan. Nah, kalau saya orang Minang kan, saya ikut juga dengan Minang Sayu gitu ya. Nah, ini kita ketemu dengan orang Indonesia yang sudah jadi PR di situ. Jadi, kita bisa menambah kawan ya, menambah saudara di rantau orang gitu. Ya. Nah, apalagi kalau kita mahasiswa itu ini bisa juga sarana untuk kalau kawan-kawan bercandanya perbaikan gizi misalnya kan. Ya, karena ya kalau dengan PR lebih beda lah konsumsinya gitu ya. Atau ini di Monash, kami punya Monash Indonesian Islamic Society, ini terbuka untuk semua kalangan, ini tidak hanya kawan-kawan Muslim, tapi juga kawan-kawan non-Muslim, pokoknya yang Indonesia silakan bergabung gitu. Ini foto lama ketika saya master, ini foto yang terbaru tadi belum saya temukan. Nah itu. Nah, kemudian saya bicara tentang survival tips ya, karena hidup di Australia itu tak mudah, termasuk salah satu biaya, kemudian tentu kita juga kuliah, kemudian anak-anak sekolah, kemudian nggak banyak teman seperti di Indonesia ya. Kadang kita punya tetangga tapi nggak saling kenal gitu ya. Maka ada beberapa tips yang saya sarankan. Yang pertama pastikan tadi bergaul. Gaul ini tentu tidak hanya dengan orang Indonesia ya, termasuk non-Indonesian sendiri ya. Ya cari teman ya. Kemudian beradaptasilah dengan lingkungan itu. Salah satu saran saya adalah buanglah segala status sosial dulu yang kita bawa dari Indonesia ini. Jadi kalau misalnya nanti cari pekerjaan, nggak perlu gengsi-gengsian gitu. Ya kan, kadang karena pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan yang sama sekali belum pernah kita kerjakan di Indonesia, tapi for the sake of survival, ya kita harus lakukan gitu. Jadi kalaupun sebelumnya kita ini dosen, sebelumnya kerja di bank, sebelumnya kerja di mana gitu ya, dihormati orang di Indonesia, kalau masih dengan gaya seperti itu kayak Australia, nanti saya khawatir nggak survive gitu. Yang kemudian berikutnya tentu ekstra sabar, ya, terutama nih keluarga ya. Kalau suaminya misalnya kuliah kayak saya, itu ada masa-masanya saya itu lebih banyak menghabiskan waktu di kampus. Maka bisa dikatakan tinggallah keluarga di rumah. Nah, kalau istri misalnya nggak sabar, itu kadang dia merasa terabaikan gitu.
Nah, inilah saatnya kita harus saling mengerti gitu ya, bahwa suami sedang kuliah, atau sebaliknya istri sedang kuliah. Jadi kalau kurang-kurang dilayani di rumah, ya that is the risk yang harus kita pahami gitu ya. Nah, kita harus saling bekerja sama di sini. Nah, kemudian bekerja keras seperti yang saya bilang tadi itu agar survive. Karena kalau tadi beasiswa Ibu Bapak, misalnya saya beasiswa dikti itu $1.750 per month. $1.750, bayangkan, saya bawa 3 anak, 1 istri. Jadi biaya hidup saya 5 kali lipat dari biaya yang seharusnya gitu. Nah, bayangkan pertambahan biaya yang harus saya keluarkan. Kalau saya bayangkan, ya, saya tinggal di rumah 3 kamar, itu saya bayar 1.200 per month. Oke? Per month itu per 4 minggu maksudnya, 1.200. Jadi beasiswa saya 1.750. Kemudian kurang 1.200. Jadi untuk akomodasi aja sudah habis 1.200. Tinggal berapa? Ya 550. Terus bagaimana dengan makan sehari-hari? Bagaimana dengan biaya transportasi dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah kita harus bekerja keras di situ. Ya, ini salah satunya mencari kerja paruh waktu. Ya kan? Nah, untuk ini saya sangat saran Ibu Bapak untuk beli mobil ketika di Australia. Loh Pak, kok beli mobil? Kita kan student. No problem ya, karena mobil second di sana itu relatif murah Ibu Bapak. Mobil, misalnya kayak kami pernah punya mobil, ya kalau mereknya itu lumayan keren ya di Indonesia kan. Kami beli sekitar, waktu itu $4.000 ya. 4.000 itu kan sekitar 40 juta. Jadi mobil yang kami jual di Indonesia tadi itu kami jadikan modal untuk beli mobil second di situ. Nah, untuk apa mobilnya mobil ini? Untuk pertama penghematan sebenarnya Ibu Bapak. Karena kalau kita punya anak, jemput antar, bayangkan ke sekolah setiap hari. Bayangkan kalau kita pakai public transport, berapa biayanya kan? Belum lagi waktu kan? Kemudian juga mobil ini mempermudah mobilitas kita kemana-mana. Kalau mau pergi piknik dengan keluarga gitu ya, bisa kita dengan cepat pergi gitu ya. Dan salah satunya, banyak pekerjaan paruh waktu kalau memang nanti kita mau cari kerja itu membutuhkan mobil ini. Ya, jadi mobil itu sebenarnya tidak pengeluaran di sana, itu lebih sebenarnya adalah kita, kalau bahasa ekonominya mungkin ini bagian dari investasi kita sebenarnya. Ya kan? Sehingga nanti mobil ini bermanfaat. Apalagi kalau nanti kita pulang, mobil ini bisa lagi dijual kalau kondisinya masih layak jual gitu. Jadi don't worry ya, investasilah untuk mobil dulu di awal-awal itu kalau memang bawa keluarga gitu. Kasihan nanti anak-anaknya kalau kita nggak punya mobil sendiri. Baik. Nah, saya masuk ini ke bagian mungkin 2 slide terakhir, kerja paruh waktu. Mungkin ini akan banyak juga yang bertanya ya, seperti yang saya bilang. Tadi, cara survive itu bagaimanapun adalah kita harus cari kerja paruh waktu. And good news-nya di Australia itu, mahasiswa internasional diizinkan untuk bekerja. Ya, kalau mahasiswa S2 itu up to 20 hours per week. Kalau mahasiswa riset, nah kalau PhD pasti riset kan, itu unlimited. Nah, uruslah TFN nanti namanya, tax file number, ketika sudah sampai di situ, sehingga kita legal bekerja. Nah, ada cukup banyak pilihan kerja di sektor non-formal, Ibu Bapak. Ya, bisa jadi cleaner, ya, newspaper delivery, ya, ini yang pernah saya kerjakan ini ya. Saya pernah jadi cleaner di situ, jadi orang yang nganter-nganter koran pagi-pagi subuh, kerja di kitchen hand juga, gitu ya, kerja di chocolate factory, jadi fruit picker, gitu ya, dan lain-lain. Intinya adalah pilihan-pilihan non formal ya. Maka oleh sebab itulah jangan bawa gengsi di sini. Yang penting halal, yang penting kita survive ya kan. Nah itu. Nah ini beberapa foto saya kerja di sana ya. Ini saat jadi kitchen hand di pabrik coklat ya. Nah ini saat ngantar koran ya pagi-pagi sebelum subuh, ambil koran di news agency dan di rumah-rumah gitu. Dan beberapa yang lain nanti kita diskusi. Ya alhamdulillah bisa survive gitu ya. Tapi, Ibu Bapak, kalau memang kita ke Australia itu untuk kuliah, pastikan tetap prioritaskan kuliah. Jadi jangan sampai nanti keasikan bekerja, nanti kuliahnya nggak selesai. Adakah teman-teman yang nggak selesai? Ada. Ya, dan tentu ini kita kasihan ya, kalau ada teman-teman kita sudah ngabisin waktu 4 tahun lebih di situ, tapi pulang tanpa gelar. Nah, maka oleh sebab itu tetap prioritaskan kuliah, Ibu Bapak. Jangan keasikan cari dolarnya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan usaha yang keras seperti itu, Ibu Bapak, kita bisa selesai kuliah. Ini momen ketika saya submit tesis saya, kurang dari 4 tahun, saya submit di tesis saya itu 3 tahun 6 bulan. Ya. Nah, tapi visa saya sampai 4 tahun kan. Jadi sambil menunggu
ujian itu saya bisa melakukan yang lain-lain, termasuk jalan-jalan ya dengan keluarga, karena kita di tahun-tahun terakhir ya kan, gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya wisuda ya, wisuda, dan setelah itu baru pulang ke Indonesia. Baik, demikian sedikit cerita ya tentang kami sekeluarga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Mari kita teruskan dengan diskusi jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya nih Pak Anto, menarik sekali ya. Ya itulah yang kami alami di sana, mungkin mirip-mirip serupa dengan apa yang Pak Anto alami. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh raise your hand atau ketik di kolom chat ya. Nah, sementara itu Pak Anto sambil menunggu pertanyaan, Ya. Mungkin bisa apa namanya, Kakak Rauda atau Kakak Ali atau Kakak Wafa bisa sedikit aja sharing tentang masa penyesuaian ketika mereka harus masuk sekolah gitu, baru datang ke Australia, sama mungkin ada juga yang agak penting itu juga adalah ketika kembali ke Indonesia. Sedikit aja kakak-kakak. Ya. Silakan Rauda, your turn. Halo, silakan. Jadi waktu baru pertama kali ke Australia itu kan kelas 5 ya. Kelas 5 itu, dan kami bertiga tuh sebenarnya bahasa Inggrisnya masih kacau-kacau gitu, kayak cuman taunya yang simpel-simpel aja kan. Tapi alhamdulillah di sekolah itu ada juga anak-anak orang Indonesia di situ kan. Jadi Roda sendiri lebih suka bersama orang-orang Indonesia itu pertamanya. Jadi orang tuh juga bantu-bantu Roda kan, kasih tahu apa yang inilah, itulah. Terus juga dari sekolah juga di SD itu waktu tuh ada namanya kelas IEL, ada apa English Additional Language. Jadi di dalam itu tuh orang-orang dari luar semua kan, dan semua itu juga nggak pandai bahasa Inggrisnya, nggak lancar gitu bahasa Inggrisnya. Terus jadi di dalam kelas tuh kami semua belajar gitu, jadi nggak sendirian gitu. Dan itu aja sih yang pas awal. Jadi udah di dalam kelas tuh sampai kelas 6-an. Jadi ya gitu kan. Bahasa Inggrisnya juga masih apa kan, tapi ya progresnya ada terus. Terus pas pulang ke Indonesia sih sebenarnya nggak ada apa kendala apa-apa ya, karena sama Umi juga biasanya pakai bahasa Indonesia, terus juga ya gitu aja, ngasih biasa aja. Udah itu aja, sekian dari sekolah di sana senang nggak Rauda? Senang di Australia. Ya, di Australia. Senang banget, soalnya kan di situ apa kayak pembelajarannya tuh nggak fokus ke akademis saja, juga sering banyak jalan-jalannya, ada kayak kalau apa kayak project apa kayak pembelajarannya tuh pakai kayak ada project-projectnya gitu, jadi kayak sambil main sambil belajar, jadi enak aja. Ya, ya memang kalau apa Rauda sampai kelas 2 SMP ya di sana ya? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP, iya ya. Waktu masuk SMP gimana? Ada kesulitan nggak? Karena kan beda, kalau SD kan kesannya menyenangkan gitu. Kalau SMP mungkin apakah sudah kerasa mulai sulit gitu? Pas masuk SMP sih sebenarnya agak takut kan, tapi nggak susah gitu, karena misalnya kan kalau di sana itu kalau kelas matematikanya misalnya nanti kita dibagi-bagi kelompok, kayak setiap siswa tuh kepandaiannya tuh berapa banyak gitu. Jadi ada kelas yang untuk orang yang lemah matematikanya, ada yang biasa aja, ada yang udah intermediate-nya gitu. Jadi disesuaikan dengan kita juga, jadi nggak terlalu terbebani juga. Iya, ya memang kalau apa sekedar informasi juga ya buat teman-teman, kalau di Australia itu, tapi sekarang di Indonesia juga udah mulai begitu sih. Jadi kayak matematik, ada matematik dasar, kemudian ada matematik lanjut, dan tidak semua anak harus
mengambil matematik lanjut gitu. Ya. Ya, Kemudian ini Pak Anto ada yang bertanya ya. dari Siti Nur Rosifa. Terkait kerja paruh waktu, jika memilih pekerjaan yang formal seperti asisten riset atau pengajar, apakah memungkinkan dilakukan sehingga bisa menambah jaringan juga ketika kembali ke Indonesia? Silakan Pak Anto. Ya, sangat mungkin Ibu dan Anda teman saya memang kerja sebagai research assistant itu. Nah, ini tergantung ini apakah supervisornya punya project atau enggak. Kadang-kadang ada yang dapat memang punya supervisor yang punya project banyak sehingga bisa langsung kerja sama beliau gitu. Saya sendiri nggak pernah dapat pengalaman research assistant ini, tapi kalau memungkinkan ya sangat memungkinkan. Walaupun ada pertimbangan-pertimbangan oleh teman-teman yang lain ya, ada plus minusnya tentu ya. Kalau dari sisi mungkin gajinya gitu, mungkin relatifly agak sedikit lebih baik jadi research assistant itu. Tapi demand kerjanya tentu akan beda ya. Kalau teman-teman bilang, kenapa kita lebih enjoy mengerjakan kerjaan-kerjaan fisik aja? Karena nggak ada beban lagi. Kalau udah selesai kerjaan itu ya udah tinggal tidur gitu kan. Beda kalau research assistant itu sampai ke rumah pun kebawa-bawa itu kerjaannya kan. Tetap kepikir. Sementara kita udah pusing memikirkan kuliah kita sendiri gitu. Nah, beda kalau jadi misalnya kitchen head, capek memang, tapi sampai rumah tinggal tidur kalau memang capek gitu. Ya, pertimbangan-pertimbangan. Tapi saya pikir kalau memang Ibu punya kesempatan itu, ya why not ya, silakan dengan pertimbangan plus minusnya itu diambil. Dan saya yakin itu nanti pasti ada jadi jalan untuk jadi ini juga menambah jaringan akademis tentu ya. Dan tentu juga pengalaman menjadi research assistant akan memperkaya skill riset kita gitu. Ya. Ya itu, entah kalau Mbak Roro sempat jadi research assistant supervisornya mungkin di kampus atau Mbak Ima, kalau saya nggak pernah. Tapi saya tahu ada teman yang punya kesempatan itu dan dapat itu. Sedikit sharing Mbak Roro Ya. mungkin. Ya. Kalau Ya, silakan. saya kebetulan waktu ke Australia mengalami 2 fase, di mana fase yang pertama saya dengan full team itu ada suami dan anak-anak, itu sekitar 2 tahun, kemudian 1,5 tahun berikutnya saya dengan anak-anak saja, gitu. Waktu dengan suami dan anak-anak, saya udah tahu bahwa saya harus menyelesaikan beasiswa ini tepat waktu, gitu ya. Tepat waktu, artinya karena nggak ada choice lah buat saya, karena suami saya punya komitmen di Indonesia. Kalau semakin lama saya selesaikan, berarti akan semakin lama waktunya untuk berpisah gitu. Jadi artinya saya punya komitmen untuk menyelesaikan tepat waktu. Jadi otomatis saya tidak bisa bekerja terlalu banyak. Jadi waktu ketika ada suami, kami membagi pekerjaan. Jadi suami saya yang bekerja, saya sekolah dengan benar gitu. Saya udah komitmen. Saya hanya bekerja ketika agak-agak kosong, biasanya untuk koreksi itu di Pearson. Seperti itu saja, tapi ada kerjaan koreksi ya, seperti itu. Tapi saya tidak mengambil pekerjaan lainnya. Nah, setelah suami saya pulang, saya udah tingkat-tingkat akhir, kerja jadi riset asisten itu ditawarkan oleh supervisor saya ketika saya udah submit. Jadi sebelum submit, supervisor saya tidak pernah menawarkan pekerjaan riset asisten, karena dia tahu constraint saya emang terlalu berat. Saya punya 2 anak balita, dan nggak ada suami, gitu. Jadi otomatis kayaknya dia udah memang dia cuma nanya, are you fine? Setiap kali ketemu saya udah oke, kerjaan aman, uang aman, dia selalu seperti itu, memastikan seperti itu, aman. Nah, begitu saya udah submit, ada 3 bulan saya dikasih kerjaan, grant kayak gitu dari kampus untuk membantu dia publikasi. Kayak gitu, itu baru saya lakukan setelah saya submit. Itu kayaknya supervisor saya juga lihat kondisi, dia nggak mungkin kasih kerjaan ke saya ketika kondisi saya sepertinya tidak memungkinkan untuk dikasih kerjaan. Kayak gitu sih, itu. Jadi beda-beda kondisi setiap orang, saya rasa seperti itu sih sharing dari saya Mbak Roro, Pak Anto. Ya. Ya, terima kasih Mbak Ima, Pak Anto. Kalau saya sendiri, saya pernah bekerja sebagai tutor ya di kampus. Itu memang gajinya lumayan $40 1 jam. Di lain waktu saya pernah juga kerja jadi stock taker. Stock taker itu kerjaannya menghitungin barang di dalam satu toko
kerjanya itu pagi sebelum toko buka atau malam sesudah toko tutup. Dan itu ya $21 kalau nggak salah, itu rata-rata segitulah. Memang kalau kerja, benar yang Pak Anto bilang tadi, kalau bisa, kalau seandainya kita ini di sana menguras pikiran, sebaiknya kerjanya yang itu, yang one off aja. Jadi kerja pakai tenaga lah istilahnya ya. Jadi kerja, selesai, udah, kita nggak mikirin apa-apa. Nah, sementara kalau jadi tutor itu, kerjaannya memang gajinya bagus tuh, $40 ya, 1 jam. Cuma ampun, capeknya minta ampun. Itu meriksain tugas anak-anak gitu ya, mahasiswa. Saya baca assignment mereka, itu pertama udah capek harus baca, kemudian belum lagi mahasiswa di sana ya tukang komplain ternyata. Jadi kalau seandainya nilainya jelek mereka protes. Jadi sampai sempat ada beberapa komplain gitu, dan itu juga menyita waktu juga. Tapi memang buat saya ya itu menambah pengalaman sih. Tapi kalau seandainya kalau nggak mau mengganggu studi, sebaiknya sih yang tadi, yang nggak menyita pikiran kita, sebaiknya begitu. Baik Pak Anto, selanjutnya ini ada pertanyaan lumayan banyak dan sangat spesifik. Mungkin boleh dilihat di chat ya Pak Anto, dari Ahmad Saad. Ya, Assalamualaikum, perkenalkan saya dari Ahmad Saad dari Kementerian Keuangan. Ini dia sudah mendapatkan offer dari Mones, kemudian ini spesifik sekali pertanyaannya, mohon dijawab Pak Anto, silakan. Ya, yang pertama, apakah nanti ketika apply visa bisa mencari alternatif asuransi lain yang lebih murah? Oke, nanti mungkin Mbak Ima dan Mbak Roro bisa luruskan kalau saya salah. Saya pikir kita boleh kan ya memilih asuransi mana yang kita mau gitu. Karena kalau dari sisi Kementerian Luar Negerinya itu kan, maksudnya dari sisi kebutuhan mengurus visa itu yang paling penting kita punya asuransi. Terserah mau dari lembaga mana, ya kan, gitu. Kecuali kalau memang secara spesifik di surat kita itu di rekom harus ini gitu ya. Tapi logisnya mestinya kita boleh memilih mana yang kita prefer gitu, ya kan. Yang penting Mas punya satu asuransi. Malah kemudian beberapa beasiswa itu memungkinkan kita itu membayar dulu asuransi hanya untuk misalnya 1 tahun pertama gitu Mas. Karena ada teman saya yang karena ke masalah keuangan dia belum bisa langsung bayar asuransi sampai 4 tahun. Itu dimungkinkan juga. Jadi silakan dilihat di setiap term of reference di offer kita atau di kampus kita gitu ya. Dia mensyaratkan seperti apa. Cuma dalam beberapa kasus itu dimungkinkan kita hanya mengurus 1 tahun dulu. Nah, nanti setelah sampai di sana baru kita perpanjang gitu ya, perpanjang. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendaftar sekolah anak dari Indo, apakah diperlukan alamat di sana? Saya pikir iya ya. Dalam setiap form-form itu selalu nanti ada alamat tempat tinggal kita di situ. Maka oleh sebab itulah sangat penting bagi kita untuk melakukan komunikasi awal dengan teman-teman di situ, sehingga kita punya namanya akomodasi sementara. Nah, nanti alamat akomodasi sementara itulah yang kita pakai untuk keperluan-keperluan administratif, ya, menjelang berangkat. Termasuk misalnya ketika udah sampai di situ, saat kita misalnya kalau dapat beasiswa Australia Award, nanti kita kan itu saat sampai itu melapor itu kan ke LO-nya di sana kan. Nah, kita biasanya ngisi-ngisi dokumen tertentu akan ada address gitu kan, alamat. Nah, biasanya kita gunakan alamat sementara itu. Dan alamat ini biasanya di setiap sistem itu selalu ada fitur untuk update alamat. Nanti kalau memang kita ada punya alamat permanen, tinggal diupdate aja gitu Mas, di sistem gitu. Kemudian, kalau mendaftar visa anak, belum dapat sekolah, apakah tidak masalah? Kalau untuk visa, syarat sekolah menurut saya nggak masuk. Ya kan ya, mungkin Mbak Roro nanti tolong dikonfirm. Karena kalau visa itu yang paling penting itu pertama asuransi kesehatan, kemudian garanti letter kalau terkait ini ya keuangan gitu ya. Atau kalau misalnya kita biaya sendiri berarti nanti ini reference dari bank gitu ya.
atau bukti kita punya uang sekian. Kalau nggak salah itu sekitar $18.000. Nah, termasuk juga kesehatan. Harus sudah lulus cek kesehatan standar Australia. Ya, yang dari rumah sakit yang mereka tunjuk itu. Kalau sekolah nggak mesti, Mas, nggak mesti dapat sekolah dulu. Sekolah ini bisa nanti diurus setelah kita sampai. Tapi saran saya, baiknya diurus aja dari Indonesia gitu ya, sehingga nanti kita tinggal lapor aja ke situ. Ada memang plus minusnya. Kalau memang kita misalnya udah urus dari Indonesia, itu dengan asumsi kita sudah yakin mau tinggal di sekitar sekolah yang bersangkutan. Nah, cuma masalah nanti kalau kita ternyata sampai di sana itu tidak tinggal di situ, nanti mungkin harus ada urusan lagi gitu kan, memindahkan sekolah anak itu. Jadi mungkin plusnya kalau nyarinya nanti sampai di situ, kita udah tahu dulu address kita di mana, baru kita cari sekolah paling dekat dari tempat tinggal kita gitu. Tapi sekolah tidaklah menjadi syarat untuk mengurus visa. Setahu saya, correct me if I'm wrong nanti Mbak Ima dan Mbak Roro ya. Kemudian apakah ada rekomendasi SMP dan SD yang berdekatan di daerah Clayton? Ya, kalau Clayton, ya itu sekolah anak-anak kami dengan Mbak Ima yang paling dekat dengan Monash itu namanya Clayton North Primary School. Nanti Mas searching aja, ada webnya itu, Clayton North Primary School. Nah, itu memang sekolah-sekolah student-student internasional gitu ya. Nah, bagusnya di situ itu anak-anak kita akan kaya budaya. Karena dia tidak hanya gaul dengan anak-anak bule gitu ya, tapi juga gaul dengan banyak anak-anak dari negara lain. Ya, international student karena dia dekat kampus gitu. Oke, itu kalau SD ya, yang dekat Monash. Kalau SMP, kalau anak saya, apa namanya Roda sekolah? Wellington, ya Wellington Secondary School. Ya, I'm not sure apakah ini yang paling recommended di sekitar Clayton, karena ada beberapa teman tidak di situ anaknya gitu. Tapi itu di antara optionnya, Mas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, don't worry about the quality of school, karena di Australia itu memang ada ranking sekolah juga, tapi kualitas sekolah itu gap-nya itu nggak jauh gitu ya antar satu sekolah dan sekolah yang lain. Jadi kalaupun kita masukkan ke satu sekolah yang mungkin rankingnya tidaklah sebaik yang lain, tapi dari sisi kualitas dia ya 11-12 lah atau 11-13 lah kalau memang akan ada beda juga gitu. Nggak kayak kita gitu kan, kadang gap kualitas itu besar sekali ya kualitas sekolah di Indonesia antar satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, ini tips membagi waktu antara kuliah, kerja, dan mengantar anak sekolah. Yang mau sekolah siapa, Mas? Suami atau istri? Saya kebetulan, Pak. Oke. Nah, berarti ini sama kayak saya kan. Berarti Mas harus yang paling kuat di keluarga itu tentu ya. Karena kita akan menjalankan peran yang multi ya. Kalau saya itu tidak hanya double, bukan hanya double role, tapi multi roles ya. Pertama kita sebagai ayah bagi anak-anak kita yang tanggung jawabnya yaitu tadi menghidupi mereka di situ dengan sampai anak kita kelaparan di sana kan. ya misalnya kami pernah pada satu masa karena beasiswa dikti itu terlambat ya pembayarannya kan. Ini cerita dapur sebenarnya ini diceritakan untuk memotivasi aja ya. Suatu masa setelah bawa anak-anak itu beasiswa belum masuk ke rekening, dan rekening itu tinggal hanya $50. 50 Australian dollar ya. Nah, saya punya 3 anak, 1 istri, atau semuanya 5 orang gitu kan. Dengan $50 itu, ya dengan biaya hidup di sana, ya cukuplah 1 kali makan satu keluarga gitu. Nah, bayangkan suasana psikologisnya gitu. Istri saya udah cemas, Bang, ini nah, rekening kita cuma tinggal segini. Ya, saya sebagai suami tentu cemas juga, tapi saya nggak boleh kelihatan sangat cemas gitu. Ya udah berdoa aja, mudah-mudahan ada kerjaan gitu. Ya waktu itu ketika saya bawa keluarga, sebenarnya sebelumnya saya sudah punya pekerjaan, tapi for some reason kerjaan itu kemudian nggak bisa saya ambil lagi, sehingga ketika saya kembali itu, saya sama sekali belum punya pekerjaan. Jadi ngandalkan tabungan waktu itu. Dan akhirnya tabungan tuh habis ya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah besoknya ada jalan, ada pekerjaan. Nah, kalau saya tipsnya yang pertama, prioritas pertama tetap keluarga, ya, bagaimanapun gitu ya, keluarga. Kemudian prioritas kedua adalah kuliah. Dan saya memang harus menguatkan motivasi, niat gitu ya. Jadi kalau capek-capek ya harus ditahan gitu. Bayangkan misalnya,
kerjaan saya selama di situ itu rutinitasnya kira-kira gini, Mas. Saya kan kerja tadi ngantar koran, itu pagi, Mas, 3:30 paling lambat sudah harus bangun. 3:30 paling lambat harus bangun, jam 4 itu sudah harus sampai di tempat news agent itu, ngambil korannya. Nah, 4:30 itu sudah mulai ngantar-ngantar ke rumah-rumah pagi itu. Itu sebelum subuh. Nah, nanti pulang itu sekitar jam 6, sampai di rumah itu sudah bangunin anak, misalnya kan, nyiapin sarapan sama istri. Setelah itu jam 8:30 sudah harus ngantar mereka ke sekolah. Nah, mereka kan masuk jam 9, jadi 8:30 kita ngantar dia ke sekolah. Nah, setelah itu saya langsung ke kampus. Ya, jam 9 tuh mulai start ke kampus. Nah, biasanya sampai jam 9 kampus itu pasti nggak bisa langsung belajar itu. Ada masanya adjustment dulu di kampus tuh. Apalagi kalau tadi pagi kan, udah ngantar koran kan, itu pasti capek kan, kadang ngantuk gitu kan. Itu kadang ada masa kita setengah jam sampai 1 jam itu untuk adjustment-nya. Udah duduk depan laptop, tapi belum bisa ngapa-ngapain. Nah, kadang buka dulu yang lain-lain gitu ya, email, kadang sosial media gitu kan. Nah, mungkin baru sekitar jam 10 saya mulai belajar sampai nanti jam 3. Nah, jam 3 itu berarti saya praktis di kampus. Nah, jam 3 nanti sudah mulai siap-siap jemput anak. Nah, itulah rutinitas saya, 3:30 anak-anak pulang kan. Nah, saya selain kemudian sebagai ayah, suami, kemudian student itu sendiri, kemudian di komunitas juga cukup aktif gitu ya. Kadang saya juga jadi pengurus masjid gitu kan. Ya, kadang jadi tadi Minang Sayu, saya sekretaris Minang Sayu gitu ya. Di mana ada banyak tanggung jawab sosial yang juga harus saya lakukan gitu. Sehingga kemudian di antara yang lain yang kalau saya ini ya, saya weekend itu sengaja tidak kerja. Jadi saya kerja hanya weekdays, Senin sampai Jumat, weekend itu untuk community. Jadi kalau teman-teman mungkin sebagian gitu ya, itu waktu untuk cari uang karena gajinya lebih besar, Mas. Rate-nya itu kalau weekend itu bisa ya 2 kali lipat gitu ya. Tapi I didn't do that karena itu komitmen saya untuk komunitas. Ya, jadi kadang-kadang kita hadir di acara pengajian ini, pengajian itu gitu ya. Tapi ada keberkahan juga karena kita jadi punya banyak teman ya, punya banyak kawan ya dan sebagainya gitu. Nah, bayangkan kemudian ketika memasuki tahun ketiga saya kuliah itu waktu-waktu itu paling ini ya, masa-masa paling kritikal. Ya, menjelang tahun ketiga itu. Itu kan masa ketika kita sudah punya data, kemudian kita analisa data dan menulis. Nah, pada saat yang sama itu juga saya harus melakukan banyak peran-peran tadi itu gitu. Bahkan pernah suatu malam bulan Ramadan, saya ada pekerjaan lain yang juga saya lakukan malam-malam gitu ya, menjelang 1 tahun terakhir itu. Jadi saya tadi kan kerja pagi, tapi setelah 1 tahun terakhir karena saya melihat siklus kuliah saya itu udah mulai di puncak dan sudah agak menurun dan saya sudah dapat pola kuliah datanya, saya berani ngambil pekerjaan lain, ya kan, sore hari. Itu saya kerjakan sejak jam 6 sampai jam 10 malam, ya kan. Nah itu Ramadan, saya jadi pengurus masjid, saya harus hadir dulu di masjid, gitu kan, karena sebagai ketua Ramadan gitu. Jadi pernah pada suatu masa saya tidur hanya 3 jam 1 hari. 1 jam 1 hari. Kenapa? Karena tadi kan 3:30 sudah harus bangun. Nah, kemudian ketika saya kerja di 2 tempat itu jam 11 baru selesai. Itu kadang belum langsung tidur sampai di rumah. Mandi dulu, kadang jam 12 baru tidur. Jadi praktis jam 12 sampai jam 3 baru tertidur cuma 3 jam. Nah, kalau jadi kiat membagi waktu tadi itu, saya pikir itu komitmen tadi itu. Kalau memang prioritas pertama keluarga, ya kita harus berjuang untuk keluarga itu di sana. Kemudian yang kedua, kuliah gitu ya, ya baru kemudian komunitas tadi itu. Jadi di sana kalau menurut saya itu masa-masa perjuangan ya, luar biasa. Nah kalau saya sama kayak Mbak Ima, saya sengaja memang menyelesaikan hanya di rank beasiswa, saya tidak memperpanjang dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang lain ada karena alasan anak masih sekolah dan sebagainya, kadang memperpanjang stay di situ, kalau saya tidak. Kenapa? Salah satunya kuliah sudah selesai, ya udah gitu kan, kita kesini untuk kuliah gitu. Kemudian yang kedua, saya bilang sama istri, kalau kita kuliah sudah selesai, oke, let's now go home gitu. Saya udah capek kerja di sini gitu, gak kuat lagi punggung saya cleaning setiap hari gitu kan. Udah kita ayo pulang gitu. Nah, memang karena kita
pulang kan bagaimanapun Mas kan memulai hidup baru lah gitu kan. Nah, tadi kan udah jual-jual banyak hal sebelum berangkat kan. Ya mobil dijual, motor dijual, bagaimanapun kita harus mikir nanti untuk hidup baru lagi di Indonesia. Makanya 1 tahun terakhir itu saya berani kerja yang utama itu 2 gitu ya, tadi cleaning sama ngantar koran. Tapi 3 bulan terakhir ketika saya sudah submit, saya kerja itu bisa macam-macam. Bahkan saya jadi driver juga Mas. Ya karena ada teman yang punya travel, jadi itu on call gitu ya. Nah, kalau ada tamu dari Indonesia, saya ngantar mereka jalan-jalan kemana, sekeliling ya itu gitu ya. Jadi saya pernah jadi driver juga di situ gitu ya. Ya apapun lah gitu kan, asal halal gitu kan. Nah 1 bulan terakhir tidak ada lagi pekerjaan, time to enjoy our last month gitu ya di Australia. Nah itu saatnya jalan-jalan Mas, ya kan, menikmati hidup. Ya, jadi pagi-pagi bangun tuh nggak lagi stres ya, dikejar-kejar oleh supervisor, baik supervisor di kampus atau supervisor pekerjaan gitu ya. Menikmatilah sejuknya, bersihnya udara Australia gitu. 1 bulan terakhir. Demikian Mas, sekedar cerita. Mudah-mudahan lancar ya Mas Ahmad. Terima kasih Ya. Pak sharingnya. Kalau butuh kontak-kontak kawan-kawan di Melbourne, di Victoria, atau khususnya di Clayton, bisa hubungin saya Mas. Saya insya Allah masih kontak-kontak yang kawan di situ. Siap ya. Tadinya saya harusnya intake Agustus ini Pak, cuma karena pandemi saya di Maret ya. Maret, jadi masih ada waktu untuk persiapan. Ya. Lancar Mas. Terima kasih Pak. Ya. Iya, terima Anto. Mungkin Mbak Ima mau nambahin, Mbak Ima, ini kayaknya yang nomor 5 nih perlu disemangati Mbak Ima. Ya, Tips membagi waktu ya, kerja apalagi dan Mbak Ima antara Mbak Ima itu di sana pernah hanya dengan single. anak kan Mas Mbak ya? Iya. Ya, silakan Iya. Mbak Ima. Apa ya? Iya, pernah dalam satu waktu di mana yang saya ceritakan tadi, saya hanya dengan 2 orang anak. Yang satu di childcare, yang satu di SD. Nah, ini yang belum dibahas tadi. Ada yang mungkin anak-anaknya masih usia di bawah 4 tahun, belum TK. Itu karena ada namanya fasilitas childcare ya, namanya childcare atau bisa juga home based daycare. Jadi daycare di rumah gitu, tapi ya register by the local government kayak gitu. Nah, untuk dapat masuk childcare tuh sebenarnya semuanya bisa masuk, cuman biayanya sangat mahal ya, biayanya sangat mahal. Biayanya itu yang normal mungkin sehari bisa sampai 90 sampai 100 Australian dollar. Kebayangkan beasiswa Dikti 1.400 Pak Anto saya dapatnya 1.400, kemudian untuk bayar daycare-nya aja udah berapa? Itu udah banyak banget. Itu yang sesuatu yang nggak mungkin. Nah, itu salah satu keajaiban yang saya terima waktu di Australia itu. Saya banyak berdoa tentang, ya Allah, gimana caranya saya bisa dapat fasilitas yang namanya Childcare Benefit, CCB. CCB ini biasanya dikasihkan untuk para penerima beasiswa Oxford, LPDP, dan lain sebagainya nggak eligible untuk CCB. Nah, saya kan Dikti, pasti nggak eligible dong untuk CCB, tapi saya just keep on my faith gitu ya. Berdoa kenceng-kenceng banget, saya gedor itu langit, ya Allah gimana caranya saya dapat CCB ini, anak saya sama siapa, saya harus ke kampus gitu kan. Jadi saya berdoa banget dan alhamdulillah hari itu saya dapat call, aplikasi CCB saya diterima. Oh my god, dari mana? Saya nggak tahu, udah alhamdulillah pokoknya. Tell your daycare provider kalau your application is accepted, bahwa kamu di cover, jadi kamu nggak harus bayar, kayak gitu. Dengan senang hati sekali. Nah, sejak saat itu, masalah anak alhamdulillah diselesaikan dengan daycare. Jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Anto tadi, saya pagi, pokoknya rutinitas saya nggak memulai hari sangat pagi seperti Pak Anto 3:30, karena saya harus ngurusin 2 anak kecil-kecil ini di rumah, mulai dari nangis, segala macamnya gitu, udah saya urusin semuanya sampai rapi. Mulai saya hari itu sekitar jam 8, setengah 8 itu saya mulai antar ke daycare. Satu diantar ke daycare. Nah, saya diantar ke daycare, waktu itu saya belum bisa nyetir. Jadi saya dorong stroller itu ke daycare, antar satu, dua-duanya di stroller, satu lagi saya antar ke sekolah.
Alhamdulillah aman, naik bis ke kampus. Selesai di kampus sudah saya harus konsentrasi. Ya itu yang dibilang Pak Anto, 30 menit pertama harus ngopi. Ngopi biasanya saya. Saya ngopi, tenang-tenang 30 menit di discussion room gitu, di common share room gitu, ngobrol sama teman-teman. Habis itu baru mulai kerja sampai jam 3.30. Harus kembali lagi jemput anak. Kayak gitu. Udah kayak gitu aja rutinitas saya. Jadi saya nggak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan selain yang saya lakukan setiap hari itu. Itu komitmen untuk menyelesaikan tepat waktu. Karena suami saya nggak ada di Australia, jadi saya harus menyelesaikan tepat waktu. Siapa yang nanggung ini semua, saya nggak tahu kan kalau harus lebih lagi. Jadi ya sudah, itu yang saya jalani. Nah, itu sih sebenarnya komitmen diri bahwa apa tujuan utama. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto ya. Setelah itu ya sudah, kita dengan komitmen diri, kita mulai disiplin aja menjalankan rutinitas. Memang agak membosankan, tapi insya Allah ada sesuatu lah, banyak jalan terang sebenarnya, banyak pertolongan gitu ya, yang tiba-tiba datang, entah dari mana. Kami waktu itu tuh yang agak menyenangkan adalah weekend. Weekend itu rumah saya selalu rame dengan orang. Jadi teman-teman dulu, karena awalnya rumah saya itu di depan playground, jadi kalau Sabtu tuh orang-orang main bola di sana. Jadi setelah itu mereka main ke rumah gitu. Itu menyenangkan. Ya Allah, bahagianya kayak kedatangan saudara banyak. Nah, meskipun saya pindah rumah, ternyata teman-teman itu tetap datang ke rumah saya. Jadi itu yang bikin bahagia. Jadi saya pikir, ya Allah, nggak apa-apa lah, nunggu weekend, nanti banyak saudara datang. Gitu aja, udah. Itu motivasi saya, dan itu selesai sih, Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi itu tadi ya, tips untuk CCB, Childcare Benefit, itu kalau yang Australian Award sih, insya Allah pasti dapet. Kalau yang non-Australian Award, yang punya anak balita, silahkan apply saja meskipun tidak eligible, sambil digedor pintu langitnya. Gitu. Dor. Insya Allah itu pintu langit itu bisa terbuka juga untuk membuka hati-hati para pengambil kebijakan di CCB itu. Dan saya termasuk yang beruntung menikmati CCB itu. Dari yang 90 sampai 100 dolar itu, saya tinggal bayar sekitar 7 dolar sampai 11 dolar per hari untuk pengasuhan anak. Seperti itu sih Pak Anto, Mbak Roro. Ya, saya mau tambahkan. Jadi, silakan, Pak. Kalau saya sekarang ditanya, apa di antara formula untuk bisa kemudian survive dari awal sampai akhir itu, menggabungkan pengalaman dari Mbak Ima juga. Saya pikir memang kita harus berangkat tidak hanya dengan matematikanya manusia ya, tapi ada unsur keyakinan di situ. Kalau kita bicara uang gitu ya, yang kita hitung-hitung secara matematik manusia itu nggak bakalan cukup tadi itu di awal. Tapi kita nggak bisa hanya dengan matematika itu. Karena pada akhirnya matematika Allah itu jauh lebih dahsyat gitu kan. Ya, ada selalu jalannya. Apalagi ini kan secara spiritual ya, kita kan berangkat untuk perjalanan jihad ini sebenarnya kan, yaitu jihad belajar ya. Kita disebut musafir. Nah, insya Allah itu akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Saya pikir itu perlu juga dihunjamkan di hati sejak awal. Bahwa ini bukan perjalanan biasa, ini adalah perjalanan menuntut ilmu ya, mencari ilmu. Nah, insya Allah itu akan Allah mudahkan. Ya, ada pasti naik turunnya, liku-likunya itu pasti. Namanya hidup kan memang begitu kan, nggak ada yang lancar-lancar aja kan. Makanya di antara kenikmatannya, menikmati perjalanannya itu sendiri. Yang nanti insya Allah akan indah pada waktunya ya, Mbak Dian ya. Oke, lanjut Mbak Roro. Ya, terima kasih. Oh ya, itu ada reminder dari Mbak Sri Rahayu, mohon maaf. Ini ada Bu Rahayu. Nah, ada Bu. Ini kebetulan spouse-nya, jadi suaminya di Penawardi. Nah, ini Bu Sri Rahayu mau sharing juga. Silakan Bu, ini masih di mute ya. Ya, oke. Silakan Bu Sri, Bu Yayu. Senang nih ketemu teman-teman di Melbourne ya. Ini berkaitan dengan, ini sih saya hanya membagi pengalaman yang dialami suami saya. Jadi ketika, kebetulan dia kuliahnya di Victoria University, nah di sana itu teman-teman yang ikutan kelas PhD itu, yang memang peserta PhD, entah dari Dikti, entah dari VETA, entah dari AS itu kumpul, dan tiap hari Rabu itu kayaknya mereka kumpul bersama, istilahnya cuma ngopi deh kalau nggak salah, ngopi-ngopi aja, tapi di sana mereka kadang sambil ngobrolin kesulitan-kesulitan atau masalah-masalahnya gitu. Dan
itu menjadi sebuah apa ya, sebuah cara yang bagus. Kebetulan di sana ada salah seorang yang PhD untuk psikologi komunal ya, kok nggak salah, apa istilahnya saya lupa. Nah di sana itu mereka tuh bisa saling apa ya, bisa saling bertukar ya, paling tidak menceritakan masalahnya yang dihadapi, kesulitan-kesulitan berkaitan dengan akademisnya, dan di sana kadang sambil bercanda itu ya apa ya, dapat terlontar lah istilahnya hal yang harus dikerjakan di antara mereka tuh dari cerita suami saya ini sebenarnya. Jadi rupanya ya seperti tadi di Mbak Aima itu kan teman-temannya kumpul seminggu sekali ya, walaupun cuma kumpulnya sekedar apa ya, cuma kumpul biasa aja, tapi kalau ini mereka sambil membentuk sebuah komunitas acara ngopi bareng, dan seingat saya beberapa kali ikut ya, dan ya ngobrolnya seperti itu, bukan cuma sekedar ngopi tapi juga ditambah obrolan berkaitan akademis kayak gitu. Jadi istilahnya well-being-nya juga terpelihara lah secara psikologis ya, walaupun tekanan banyak karena kan seperti tadi yang dikti itu seringnya terlambat ya Pak Anta ya. Jadi beberapa kali itu teman-teman tuh bahkan harus siap-siap membayar. Selalu terlambat, Mbak. Siap-siap membayari uang kuliahnya dulu, punya simpanan itu. Dan pada saat Wakil Menteri Pendidikan itu datang, kalau nggak salah Wakil Menteri Pendidikan ya, itu datang, kebetulan itu kan tim kopinya Victoria University narik dia kayak gitu, terus kita ngobrol kayak gitu. Kita ngobrolin bahwa, bukan ngobrol ya, terutama yang anak-anak itu mengeluh gitu, Pak ini kok gini, masih gini lah, masih kata gitu. Langsung kita ngomong kayak gitu kan, langsung disampaikan ke dia, terus pas kata dia masih bermasalah di Kementerian Keuangan. Kebetulan saya kan dari Kementerian Keuangan kayak gitu kan, terus bilang, Pak, Bapak bermasalah di mana, di masalah dokumen apa yang harus ditambahkan untuk itu. Kak, katanya teman-teman, sebentar, Bapak harus ngomong dulu ini di mana. Kalau dokumennya lengkap dan nggak bermasalah, insya Allah sih uang itu akan cair kayak gitu. Tapi kalau sampai dokumen nggak lengkap ya, kami dari Kementerian Keuangan juga tidak akan mencairkan uang tersebut kayak gitu. Itu langsung ngomong sama Wakil Menteri Pendidikannya. Jadi akhirnya beberapa kali tim kopinya Victoria University itu narik para pejabat yang udah datang duduk, dan terus langsung dia diajak ngobrol di kumpulan komunitas yang kebetulan waktu itu PhD-nya di Victoria Uni itu rumahnya dekat-dekat di kampus kayak, jadi kita bisa langsung ketemu. Jadi itu salah satu cara mereka untuk tetap waras lah istilahnya kan, karena kalau ngelihat dunia PhD-nya itu aja, saya ngeliat suami saya kayak gitu ya. Padahal dia orangnya biasa bercanda, tapi sempat kelihatan juga kan ada tekanan-tekanan, tapi itu cara mereka untuk kumpul dengan sesama PhD-nya gitu. Terus hal yang kedua adalah berkaitan dengan mungkin untuk teman-teman yang S2 yang bukan dari AS itu kan harus bayar uang sekolah ya. Kebetulan saya kemarin ada teman dari Spirit dan bawa 3 anaknya sekolah di Coburg ya, kalau nggak salah dia Brunswick, tinggal di Brunswick. Dan di sana walaupun 3 orang itu dia bisa biayai, kemudian tetap kurang kan. Nah, setelah dia kembali ke Indonesia itu dia masih boleh mencicil uang kekurangannya tersebut. Kalau nggak salah $50 tiap bulan seperti itu. Saya nggak tahu sampai berapa lama, tapi kalau nggak salah sampai tahun kemarin itu dia masih mencicil. Padahal dia kembali dari Melbourne itu sekitar 2018 ya, apa 2017 sih saya kayak gitu. Dia tetap masih cicil sampai tahun kemarin. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dapat beasiswa bukan AAS atau bukan peserta S3 kan boleh ya gratis kayak gitu, nah salah itu tetap bisa bawa, cuman tadi harus berhitung ini sama nanti contoh yang itu namanya Mbak Inti, kalau nggak salah orang BPKP itu dia sampai akhir 2019 itu masih harus bayar istilahnya kekurangan biaya yang harus dia bayar sebelumnya. Itu sih berbagi pengalaman aja. Kalau berbagi pengalaman daycare ya karena saya dulu ngambil sertifikatnya ya bisa nanti jadi untuk spouse atau ini bisa spouse ya, nggak boleh kalau yang awardingnya nggak boleh kan ngambil pendidikan itu, spouse-nya bisa ngambil dulu. Sekarang kalau nggak salah diploma itu sekitar $3.000 ya biayanya. Terus nanti bisa buka family daycare kalau yang
istilahnya sudah bisa punya sertifikat dan punya W2C ya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Rol, itu aja sih, cuman mau Ya, berbagi itu saja terima kasih sebentar. Bu Yayu atas sharingnya. Ya mungkin saya perlu mengingatkan ke teman-teman yang ada di sini. Jadi di Australia itu tiap state kebijakannya beda. Kan untuk penerima beasiswa juga, jadi ada kebijakan yang berbeda-beda sehingga sebaiknya kalau seandainya misalnya kan kita mungkin kami yang ada di sini bicaranya tentang Melbourne ya. Jadi seperti tadi Bu Yayu bilang ada mahasiswa S2 penerima beasiswa non dari Australia itu kalau anaknya ikut harus bayar sekolah sendiri. Nah, itu di state lain, jadi di luar Victoria, itu ada yang seperti itu tapi biaya sekolah tetap di cover pemerintah. Kita sebelum mau datang kemana gitu dicek dulu kebijakannya sama atau enggak. Tapi kalau untuk di Victoria memang seperti itu. Jadi kalau seandainya mahasiswa S2 menerima beasiswa bukan dari pemerintah Australia, ketika anaknya ikut dan akan sekolah ke sana harus bayar sendiri gitu. Kecuali kalau S2-nya Master by Research, itu dia bisa biayai. Oke, karena apa namanya? Biaya sekolahnya Mbak, range-nya Jawab sekarang berapa? pertanyaan-pertanyaan. Iya, gimana Mbak Bu Yayu? Range biaya sekolah di Victoria itu berapa ya. sekarang? Kalau dulu Jadi buat gambaran ya? itu di Victoria sekitar terakhir tuh saya cek untuk SMA sekitar 17.000 per tahun ya. Jadi 170 jutaan per tahun untuk SMA kalau seandainya tidak dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau bayar sendiri seperti itu. Jadi kalau seandainya kalau kita mendapat beasiswa dari pemerintah Australia agak lebih lega gitu ya. Apalagi untuk ini Mbak Dian juga menyampaikan kalau CCB sekarang udah diganti dengan CCS. Kebetulan saya mengalami yang terakhir ini Mbak Ima. Jadi memang pada tahun 2017 itu berganti kebijakannya. Jadi kalau Mbak Ima tadi cuma bayar $7, $11 sehari, kemarin saya bayarnya $30 tambahannya per hari. Jadi dari biaya $110 per hari untuk untuk menitipkan anak ke daycare, kita dikasih subsidi $70 sehingga sisanya $30 itu kita bayar sendiri. Ya lumayan, tapi kata Pak Anto tadi dan kata Mbak Ima juga, ya berdoa kenceng-kenceng sama Allah, insya Allah semuanya dimudahkan. Kan tujuan kita ke sana juga untuk kebaikan ya, insya Allah akan mudahkan jalannya. Ya, ini nampaknya sesi kita sudah berakhir nih ya. Kebetulan kami menjadwalkan untuk satu sesi itu sekitar 1,5 jam aja, supaya optimal gitu. Jadi kalau seandainya sekarang ada yang masih bertanya-tanya, mungkin bisa di chat ke kami. Nanti kita akan follow up tentang itu. Nah nanti kalau seandainya kita mungkin bisa buat buntalk yang lain dengan sesi yang khusus atau bisa kita jawab dengan chat langsung. Insya Allah seperti itu sih. Sebelum ditutup ada yang mau komentari? Ini izin nambahin Mbak Roro. Silakan Mbak Dian. Oh, Mbak Dian belum ngobrol dari tadi. Silakan Mbak Dian. Kali ini jadi teknisi yo. Ini cuma mengingatkan saja, mungkin ada teman-teman yang baru saja bergabung, terus ketinggalan beberapa materi yang cukup menarik loh dari Pak Anto tadi, sayang banget ketinggalan. I wish I knew this earlier gitu ya. Dulu beberapa tahun yang lalu, seandainya saya punya kesempatan untuk mendapatkan materi ini, kayaknya nggak bakalan bingung-bingung. Ya? Iya, makanya. Nah, kalau teman-teman in case masih ada ganjelan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, sesi kita hari ini kita rekam ya, sekaligus siarkan live di YouTube. Linknya saya share di kolom chat. Jadi nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa drop di komen aja, nanti kita tanggapin satu-satu. Itu aja sih. Makasih. Jangan lupa like dan subscribe ya Mbak Dian ya. Oh iya betul, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Ya.
aja Mbak Roro. Oke, terima kasih tambahannya Mbak Dian. Ya. Baik, ini terima kasih banyak Pak Anto sudah menjadi Sama. bintang tamu Talk ini. Mudah-mudahan nggak bosan nanti kalau diundang lagi ya Pak Anto ya. Ya, sure. Ya, Salam terima keluarga kasih semua ya. Ya, insya Allah. Terima kasih juga buat Kakak Rauda ya yang udah jadi Ayo, pembicara Roda, hidupkan kedua. videonya Roda. Roda. Ya, terima Sama kasih Alia ya